Bismillahirrahmanirrahim. Bung Karno pernah berkata, beri aku 100 orang tua, saya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, saya akan kubentangkan dunia. Tapi, Bung Karno belum pernah berkata, beri aku 2 mahasiswa Universitas Diponegoro, maka aku akan kubangkitkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri serta Panitia Imatika Kreatif Agrikultural Engineering pada Competition 2021 dan seluruh hadirin yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan sumber daya yang besar dan sangat dibutuhkan karena manfaatnya yang sangat banyak bagi kehidupan. Tidak hanya itu, air sendiri telah masuk ke dalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2030 yang tercantum pada tujuan ke-6, yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi. Namun, penyediaan air bersih di Indonesia ini masih belum optimal, di mana air bersih dalam kategori aman ini hanya sekitar 6% dari keseluruhannya. Hal ini lantaran banyak sumber air bersih yang tercemar, salah satunya disebabkan oleh adanya aktivitas penambangan. Di lain hal, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah batu bara. Sejak tahun 1983, Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Hingga data terbaru yang dikeluarkan oleh International Energy Agency menempatkan bahwa Indonesia pada urutan keempat produksi batu bara terbesar pada 2020 sebesar 549 juta ton. Hal tersebut karena produksi batu bara dalam negeri pun cukup tinggi. Dari grafik terlihat kecenderungan peningkatan produksi batu bara dari 2010 sebanyak 28 juta ton terus mengalami kenaikan pada 2011 sebesar 353 juta ton dan hanya sekali turun pada 2016. Kemudian naik lagi cukup tinggi mencapai 610 juta ton pada tahun 2019. Lalu, bagaimana kondisi penambangan batu bara saat ini? Seperti data yang ada, terlihat bahwa produksi batu bara tahun 2020 ternyata berada di atas 557,5 juta ton dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 550 juta ton. Bahkan pada per 14 April pada tahun 2021, pemerintah resmi menaikkan target batu bara menjadi 625 juta ton. Namun, sebagian besar batu bara di Indonesia memiliki kandungan yang berpotensi mencemari lingkungan, yaitu terdiri dari 58% lignit, 27% subbituminus, 14% bituminus, dan 1% antrasit. Dengan tingkat produksi batu bara di Indonesia yang meningkat tiap tahunnya, berakibat pada kenaikan jumlah air asam tambang yang dihasilkan. Timbulnya air ini memiliki dampak yang sangat besar, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Dampak yang dihasilkan berupa menurunnya kualitas air tanah serta air permukaan di daerah penambangan dan sekitarnya. Air ini akan mempengaruhi kualitas air pada aliran hulu dan hilir sungai yang mengakibatkan terjadinya pencemaran. Menanggapi hal ini, proses pengolahan air asam tambang memang sudah ada. Namun saat ini pengolahan yang biasa dipakai yakni pengolahan aktif dan pasif, yang mana proses ini masih memiliki berbagai kekurangan, yaitu pengoperasian yang sulit, biaya pengolahan tinggi, serta perlu adanya perawatan intensif dan monitoring yang sangat ketat. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka kami mahasiswa Teknik Kimia Universitas Diponegoro dengan saya, Andi Huberkartan dan Andres Kevin Santoso dengan bangga mempersembahkan karya kami yang berjudul Sitek, Acidman Water Purifier Technology, pemurni air asam tambang batu bara dengan membrana nanofiltrasi, solusi kebutuhan air bersih mendukung SDGs 2030 daerah kasus Sumatera Selatan. Industri batu bara di daerah Sumatera Selatan dipilih karena merupakan industri yang besar dengan cadangan batu bara mencapai 50,2 miliar ton dan merupakan yang terbesar di Indonesia. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian SDM pada 30 Januari pada tahun 2020. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknik, atau metode penanganan air asam tambang yang telah dikembangkan dengan metode membran, keunggulan proses membran ini dibandingkan proses pemisahan lainnya adalah kita memerlukan pengobahan fase medium, proses berlangsung dengan cepat, cara pengoperasian sederhana, mudah dalam penggandaan skala, tidak memerlukan ruang yang besar, dan dapat memperoleh permeat dengan kualitas yang sangat baik. Berikut adalah gambaran lubang tambang batu bara di daerah Sumatera Selatan. Dapat dilihat, salah satu hasil akhir yang tersisa pada akhir penambangan adalah adanya lubang bekas tambang atau void yang tidak dapat ditutup ataupun ditimbun. Jika tidak dikelola, adanya void yang tertinggal berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Sebelum penelitian dimulai, dilakukan uji karakteristik awal air asam tambang. Hasil uji karakteristik awal terlihat pada tabel berikut. Pada tabel terlihat parameter yang diperoleh dari hasil pengujian dengan perbandingan dari Kemenkes pada tahun 2002 dan keputusan Menteri LH pada tahun 2003. Kemudian pada penelitian ini digunakan membran nanofiltrasi NF210 dengan ukuran pori 180 Dalton yang bersifat hidrofilik. Tujuan pengolahan dengan membran ini adalah untuk menyisihkan COD, TS, TSS, logam Fe, dan logam Mn
dalam air asam tambang batubara di daerah Sumatera Selatan. Setiap parameter diuji dengan 3 tekanan yaitu 4, 5, dan 6 bar. Rangkaian alat yang digunakan terlihat pada gambar. Kemudian berikut merupakan perbandingan karakteristik air hasil olahan membran NF210 dengan parameter berdasarkan ke Permenkes RI nomor 492 pada tahun 2010. Berikut juga merupakan hasil perbandingan air asam tambang sebelum dan sesudah pemurnian. Gambar paling kiri adalah gambar air asam tambang murni, kemudian di sebelah kanannya adalah air hasil asam tambang yang sudah difiltrasi dengan tekanan 4, 5, dan 6 bar secara berurutan. Kemudian hasil filtrasi tadi diukur dan didapat hasil dari masing-masing parameternya untuk setiap tekanan. Pada tabel terlihat terjadinya penurunan kadar COD, TSS, TEDS, Fe, dan Mn yang cukup drastis setelah melalui proses filtrasi. Dan bisa dipastikan bahwa membran nanofiltrasi bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal. Selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan membran dan uji SEM. Tujuan dari uji SEM ini sendiri adalah untuk melihat fouling pada permukaan membran air asam tambang batubara. Gambar kiri memperlihatkan hasil SEM air asam tambang murni dan sebelah kanan adalah hasil filtrasi air asam tambang dengan fresh membran. Berdasarkan gambar terlihat bahwa penggunaan membran terbukti dapat memisahkan kotoran-kotoran dengan air sehingga diperoleh air bersih berkualitas baik. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian kami ini, yang pertama dalam segi sosial, dengan adanya kegiatan penambangan maka daerah yang dahulunya terpencil dan tidak terjangkau oleh program pemerintah dapat menikmati pembangunan daerahnya. Dengan pemurnian air ini mereka dapat manfaat sosial yang akan diperoleh tanpa mengkhawatirkan dampak lingkungannya. Yang kedua, dalam sektor ekonomi, kolam bekas tambang batubara ini dapat dijadikan cadangan sumber daya air secara berkelanjutan. Selain itu, kolam bekas air tambang batubara mempunyai potensi manfaat sumber wisata, perikanan, atau mikrohidro yang meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, dalam segi lingkungan, dengan adanya pemurnian air asam tambang ini, mereka dapat kualitas air permukaan sesuai dengan baku mutu yang ditentukan dan kesuburan tanah sesuai dengan pertanaman. Inovasi ini diharapkan dapat diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, kami menyusun diagram rencana implementasi karya, dimulai dari inisiasi ide, pengembangan ide, dan diakhiri dengan penerapan langsung secara audit berkala. Hingga saat ini kami sudah sampai pada tahap simulasi laboratorium dan kami akan mengembangkan lagi agar bisa diterapkan lebih secara langsung dan di lapangan secara skala yang lebih besar. Selain itu, dengan mengembangkan sebuah produk pasti dibutuhkan modal untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, kami berniat mengikuti program Startup Inovasi Indonesia, yaitu pendanaan startup berbasis teknologi pada tahun 2021. Program ini diselenggarakan oleh Kemenristek dan akan dibuka pada tahun ini pada bulan November. Program ini memberikan dana yang cukup besar dan tidak hanya bisa diikuti oleh dosen saja, tapi kita sebagai mahasiswa bisa mengikutinya. Mari kita sebagai mahasiswa turut serta mendaftarkan karya dan inovasi kita agar dapat diwujudkan secara nyata dengan adanya bantuan dari program ini. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, terlihat bahwa teknologi ini diharapkan menjadi terobosan serta inovasi mengolah air asam tambang industri batubara sehingga tidak mencemari lingkungan dan bisa menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sekitar penambangan. Yang kedua, untuk mendapatkan air bersih perlu dilakukan mengolah air asam tambang dengan kerjasama dari PT AM. Yang ketiga, menjadi solusi dan inovasi pemenuhan kebutuhan air bersih sekaligus pelestarian lingkungan hidup mendukung SDGs 2030. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan teman-teman semuanya, riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan bagi kemakmuran rakyat. Kita yang katanya roda penggerak bangsa, kalian yang katanya generasi penerus bangsa. Kita ini bukan generasi penerus bangsa, tapi kita ini generasi perubahan bangsa. Mari kita sebagai generasi perubahan bangsa, jangan biarkan karya kita mati hanya sebatas karya tulis saja, tapi dapat diimplementasikan bagi seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat. Terakhir, hakikat utama dari sebuah pendidikan sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada diri sendiri maupun lingkungannya. Itulah nilai dari sebuah pendidikan yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.